Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat-sehat terus ya. Nah, sebelumnya gue ucapin selamat datang di channel Bukan Perawat Biasa teman-teman. Dan gue mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah bantu support channel ini dengan cara subscribe, like, serta share teman-teman. Nah, pada video kali ini gue mau ngebahas tentang bagaimana kita caranya membaca hasil nilai laboratorium teman-teman. Nah, ini gue udah megang ya hasil laboratorium gue sendiri. Jadi banyak dari masyarakat ya, dari kita misalnya sebagai orang awam ya, biasanya kita akan bingung kalau dikasih selembaran kayak gini, nggak ngerti bacanya gimana. Ini normal apa enggak sih, ini gimana sih gitu. Jadi sebenarnya sederhana ya kalau kita tahu ya. Nah, di sini gue cuman mau ya sedikit berbagi lah supaya teman-teman semua tambah pintar ya, tambah ngerti ya. Jadi nggak perlu ya nggak perlu bingung gitu ya. Intinya semoga dengan video ini teman-teman bisa ngerti nih gimana cara bacanya. Nah, sebenarnya hasil darah ini ada banyak macamnya ya. Jadi kalau darah ini gue jelasin sedikit dulu ya. Jadi darah itu ya teman-teman tahu cairan warnanya merah ya. Ternyata di dalam cairan yang warnanya merah itu ada banyak sekali teman-teman yang namanya elemen-elemen seperti hemoglobin, apalagi hematokrit, leukosit, limfosit, URCR, terus URCR itu ureum, terus kreatinin, apalagi LDH, ya pokoknya kolesterol, nilai gula darah, pokoknya ada banyak teman-teman. Nah, tergantung ini teman-teman ini dicek darah yang mana nih gitu. Nah, biasanya kan orang itu dicek darah sesuai dengan keluhannya ya, sesuai dengan keluhannya. Dokternya biasanya tahu nih harus dicek darah apa gitu, karena masing-masing pembiayaannya itu beda harganya. Semakin banyak yang dicek semakin mahal. Bahkan kalau jantung tuh troponin I, troponin apa T lah, apalah gue nggak tahu, lupa, CKMB misalkan. Itu ada banyak pemeriksaannya, ada namanya AGD, cek darah juga tuh AGD, analisa gas darah. Ya itu lumayan juga harganya, jadi tergantung. Makanya beberapa cek darah itu mahal ya, mahal dan murah itu tergantung apa yang dicek gitu. Dan dokter biasanya, wah ini harus cek ini nih, CKMB sama troponin gitu kan misalnya. Dok, saya nggak mau, saya cek yang murah aja dah, yang cek darah biasa aja. Nggak bisa bro, karena diagnosanya beda. Misal kalau lu ngecek troponin ya kan itu buat jantung ya kan, CKMB itu buat pokoknya permasalahan di darah dan jantung. Nah, sedangkan kalau buat pasien DBD misalnya kan mau ngeliatnya trombosit ya kan, nah itu nggak cek troponin ya, lu cuman cek trombosit, cek darah biasa, cek darah lengkap kalau nggak salah deh. Terus kalau lu misalnya sesek banget ya, nanti dicek ini misalnya AGD, analisa gas darah, nanti dilihat hasil nilai gas darah lu berapa gitu. Dan masing-masing juga beda ya, cara pengambilannya di mana gitu. Ya langsung aja kita bahas ya. Kebanyakan nih kelihatan nggak ya? Nah, ini nama gue ya. Tuh Randy Rahmawan, mana sih? Tuh Randy Rahmawan ya, pokoknya inilah. Nah, ini hasilnya kayak gini ya. Kita langsung videoin di ini aja ya. Oke, kemon dah, ikutin terus ya. Nah, nih teman-teman, langsung aja ya. Ini hasil pemeriksaan gua. Tuh ya, Randy Rahmawan. Oke. Ya, langsung bismillahirrahmanirrahim. Semoga teman-teman langsung pada ngerti ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada tulisannya hemoglobin nih, hematologi, paket darah rutin. Ya, hasil. Jadi teman-teman cukup lihat yang di bold nih, high ya 13.000. Di sini pun ada nilai normalnya tuh. Nih, taruh kelihatan nggak? Nah, nilai normal ya 3.003.8 sampai 10,6. Sedangkan punya gua leukositnya 13 sampai 13.2. Berarti ini gua ada menandakan infeksi. Leukosit itu infeksi ya. Ya pokoknya kalau kita buat orang awam mah ya nggak terlalu banyak tahu sih, nggak apa-apa ya. Cuman kalau mau lebih banyak tahu, teman-teman searching sendiri, trombosit itu apa, leukosit itu apa, HB itu apa, HT itu apa.
Ya, biasanya kalau HB kan kalau orang-orang yang pucat, nah HB-nya rendah biasanya, makanya lu harus ditransfusi. Kalau leukositnya tinggi, ya leukositnya tinggi berarti ada tanda-tanda infeksi. Kalau trombositnya rendah, waduh berarti itu rata-rata pasien-pasien DBD tuh trombositnya rendah. Nah, ya cuman teman-teman jangan sampai otodidak ya belajar dan so tahu, jangan. Kalau sekolah kesehatan sih pasti insya Allah tahu ya, karena apa ya, ya proses pembelajaran yang panjang ya, jadi paham sendiri. Nah teman-teman, jadi di sini sih simple sebenarnya ya cara bacanya. Berarti kalau 13.000 ini kan nilai normal 3,8 sampai 10,6. Nah sedangkan hasil gue nih, tulisannya hasil, nilai rujukan itu teman-teman, nilai rujukan itu nilai rentangnya normal ya. Misal nih ya, yang pertama nih HB gue 16,0 hasilnya, nilai rentangnya 13,2 sampai 17,3. Terus di sini ada kedua hematokrit, di sini nilai gue 47,6, di sini 40 sampai 52, itu masih rentangnya dalam batas normal. Jadi kayak gitu aja. Kalau teman-teman di sini ada yang tinggi, misalnya wah leukositnya kok di bold ya, nih H nih apa ya, high. Kalau rendah berarti L, low gitu kan, ini kok high ya, nah berarti leukosit gua ini bro tinggi. Nah lu cari tahu kenapa leukosit bisa tinggi. Nah si dokter Google, spesialis internet itu biasanya dia udah tahu bro, langsung dikeluarin jawabannya. Tapi lu juga jangan otodidak sendiri dan so tahu ya. Misal besoknya lu datang lagi berobat, dok ini kok, apalagi dokter yang lu ini kan, dok ini kok nilai ini saya tinggi ya, katanya begini-begini dok, katanya begitu dok. Ya jadi ibu begini kata dokter, jadi ibu begini-begini. Lu tetap ngebantah, tapi yang saya baca enggak dok. Nah lu jadi pasien juga jangan kayak gitu ya bro, karena lu belajarnya itu otodidak bro, nggak bisa. Soalnya ilmu kesehatan itu sekedar otodidak, kecuali tukang bangun, ilmu bangunan, ilmu otomotif ya kan, kalau rusak langsung bisa dibenerin. Ibaratnya beli baru pun jadilah. Kalau manusia mah beda cerita. Ya kita bahas lagi dah, kita jangan lantur ke sono kemari ya, kayak gitu ya. Ini contohnya satu. Terus apa lagi? Nah ini gue lagi punya contoh. Nah ini jelas nih bro ya, imunologi rapid test COVID tuh kan. Nah non reaktif, hasil gue non reaktif. Nilai rujukan bagusnya itu emang non reaktif ya, alhamdulillah gue non reaktif. Lanjut lagi, hasil apa lagi nih gue, hasil swab ya bro. Nah ini nggak ada nilai rujukan. Hasil pemeriksaan negatif ya kan tuh hasil ya, swab nasofaring jenis spesimen. Spesimen itu apa ya bro, ya diambilnya di mana gitu kan, di hidung apa di pantat atau di tenggorokan gitu kan. Nah pemeriksaan kedua tuh gue negatif. Terus apa lagi nih, waduh nih juga nih hasil swab pertama negatif juga nih gue bro. Terus wah nih ada lagi nih bro, banyak sedikit nih bro, gue lipat dulu bro atasnya bro. Nah nih bro tuh nama gue ya. Nah ini panjang nih bro, kita belajar dari siang sini bro. Ini mohon maaf ya kalau nggak terlalu jelas kameranya. Tuh ya HB gue 15,2 tuh, ini semuanya normal. Nah nih kita lihat yang hitam di bold, leukosit gue H 13,5 tuh, tinggi nih bro ya, tinggi. Jadi waktu itu gue infeksi bro. Nah terus di sini ada L nih, neutrofil batang L 0 ya, harusnya ada 3 sampai 5 tuh bro nilai rujukannya. Terus neutrofil segmen H 73 nih ketinggian, harusnya 50 sampai 70 doang. Limfosit gua 16 low, harusnya 25 sampai 40. Gitu aja sih bro. Cuman kalau lu mau tahu ya lu baca aja sendiri, atau enggak tanya. Kalau mau apa ya, kalau mau sekedar paham tentang apa namanya, mempengaruhi apa-apa ya lu tanya dokter. Kalau ini begini gimana nanti gitu-gitu. Oke, paham ya bro? Aduh jatuh bro mikir, maaf. Nah gimana bro, udah pada paham ya? Nah semoga teman-teman semua bisa ngerti ya, ya khususnya masyarakat awam ya, jadi nggak usah bingung lagi ya kan, udah gua jelasin gimana-gimananya, semoga tambah paham, tambah ngerti ya. Pokoknya intinya ya jangan sampai sih teman-teman cek darah ya kan, buang-buang uang ya kan. Kalau cek darah kan pasti kan teman-teman kayak sakit lah, ditusuk ya. Semoga teman-teman sehat-sehat terus ya.
Nah, udah sih gitu aja dari gua. Semoga video kali ini bermanfaat. Makasih buat yang udah ngikutin channel gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.